Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Surya Mahanani dari jurusan S2 Pendidikan IPS angkatan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku ekonomi pembangunan yang ditulis oleh M.L. Jingan yang berjudul Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Dalam buku ini akan dijabarkan beberapa hal yang berhubungan tentang ekonomi pembangunan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview 4 bab dari yang ada pada buku ini. Dimana yang pertama yaitu bab 1 menjelaskan tentang pembangunan ekonomi. Di sini nanti akan dapat kita ketahui ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai pengantar sebelum kita masuk pada pembahasan yang kompleks. Yang pertama yaitu pembangunan ekonomi. Itu mengacu pada permasalahan perekonomian pada negara berkembang. Kalau pertumbuhan ekonomi itu mengacu pada negara yang sedang maju, yang sedang dilihat indikator pertumbuhan perekonomiannya. Sedangkan untuk negara berkembang ini masih dalam tahap pembangunan. Oleh sebab itu, mereka indikatornya didapatkan dari negara yang sedang berkembang. Salah satunya adalah di Indonesia ini. Kemudian ketika kita membahas tentang permasalahan perekonomian pada negara berkembang, dalam buku ini akan mengacu pada 3 hal. Yang pertama yaitu terkait dengan peningkatan kesejahteraan penduduk. Yang kedua, kenaikan pendapatan nyata per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan perbaikan terhadap kesejahteraan material yang berkelanjutan. Nah, ketiga hal ini nanti memiliki kausalitas dalam pembangunan ekonomi, di mana yang pertama, peningkatan kesejahteraan penduduk ini akan berkaitan langsung dengan bagaimana kelangsungan kehidupan penduduk. Nah, kesejahteraan penduduk menurut buku ini dapat dilihat dari pendapatan per kapita yang diperoleh, di mana semakin penduduk itu memiliki kesejahteraan, maka mereka sudah dapat mencukupi kebutuhannya. Dilihat dari mana? Dilihat dari daya belinya, kemudian dari pendapatan yang mereka dapatkan atau pendapatan per kapita yang diperoleh. Kemudian yang kedua yaitu kenaikan pendapatan nyata per kapitanya dalam jangka yang panjang. Jadi bukan hanya kenaikan dari jangka waktu yang pendek, melainkan kalau bisa nanti adalah menuju pada proses yang berkelanjutan seperti itu. Jadi sehingga ketika sudah mendapatkan kenaikan pendapatan yang cenderung konsisten, kemudian di sini akan terjadi perbaikan terhadap kesejahteraan yang dapat dijelaskan pada buku ini yaitu kesejahteraan material yang tentunya berkelanjutan. Nah, ketika pembangunan ekonomi, indikator yang perlu dicapai yang paling utama dan mendasar adalah ketiga hal ini. Itu untuk bab 1 sebagai pengantar kita. Nah, kemudian di bab 2 ini akan dijelaskan tentang ciri-ciri negara terbelakang. Sebelum kita masuk pada pembahasan, perlu saya jelaskan bahwa pada buku ini memang menggunakan istilah negara terbelakang. Akan tetapi pembahasannya itu bukan spesifik pada negara yang tidak bisa mengejar keterbelakangan mereka, akan tetapi negara yang sedang berbenah atau memperbaiki taraf hidup masyarakatnya atau juga pun pemerintahannya tentang perekonomian untuk menuju orientasi yang lebih baik lagi. Di sini ada 11 hal yang menjadi fokus dalam pembahasan di buku ini, di mana yang pertama itu mengenai kemiskinan umum, kemudian pertanian sebagai mata pencaharian utama di negara berkembang, kemudian ekonomi dualistis, yang keempat sumber daya alam yang kurang terolah, kemudian ciri demografi, masalah pengangguran, keterbelakangan ekonomi, keadaan inisiatif dan usaha, kemudian kelangkaan alat dan modal, ke-10 keterbelakangan teknologi, dan ke-11 orientasi perdagangan di luar negeri. Langsung saja akan saya jelaskan menurut pandangan saya tentang buku ini dari beberapa hal yang sudah saya sebutkan. Yang pertama, kemiskinan secara umum. Kemiskinan secara umum ini mungkin maksudnya adalah lebih banyak dijumpai di negara terbelakang. Dilihat dari mana? Dilihat dari mereka yang tidak memegang sama sekali job kerja atau lapangan pekerjaan, karena keterbatasan itu kemudian mengakibatkan pendapatan per kapita itu mengalami
penurunan atau bahkan memang tidak ada sama sekali pendapatan yang diperoleh untuk masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Kemudian yang kedua, ini pertanian sebagai mata pencaharian utama, di mana mereka tidak lagi sebagai pemilik lahan, tetapi mereka lebih cenderung sebagai buruh taninya, yang otomatis nilai rupiah yang diperoleh itu nanti akan cenderung lebih sedikit daripada mereka menduduki sebagai pemilik lahan. Nah, di sini yang dimaksud adalah upah dari buruh itu lebih sedikit daripada ketika mereka menjadi pemilik lahan. Kemudian yang selanjutnya ini adalah ekonomi dualistis. Di sini dalam buku ini dijelaskan bahwa ekonomi dualistis itu mengacu pada konsep perekonomian. Yang pertama itu memusat pada kota, dan yang kedua adalah memusat pada desa, di mana pada kota ini memiliki kecenderungan mobilisasi yang sangat memadai atau yang sangat cepat dibandingkan dengan yang di desa. Nah, lebih seperti itu. Kemudian sumber daya alam yang kurang terolah. Di sini bukan berarti negara yang sedang berkembang atau yang sedang melakukan pembangunan ekonomi itu tidak memiliki kekayaan alam yang melimpah, akan tetapi mereka mengalami kendala dalam hal apa? Dalam hal pengolahan, yang nantinya akan berorientasi pada bagaimana mereka mendapatkan sumber dana untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk menjadi aset negara, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk ciri demografi sendiri, ciri demografi di sini dari negara terbelakang atau yang dimaksud dalam buku ini adalah negara yang sedang berkembang menuju hal yang lebih baik, itu dicirikan dengan masyarakatnya yang terus mengalami penambahan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan bertambahnya pendapatan per kapita. Jadi tidak bisa melakukan controlling terhadap jumlah penduduk, di mana akan semakin padat, namun tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan ataupun juga kondisi di mana pendapatan per kapita itu juga tidak dapat menunjukkan indikator kenaikan. Nah, kemudian masalah pengangguran. Nah, di sini masalah pengangguran itu sebenarnya sebuah dampak dari adanya jumlah penduduk yang mengalami pembludakan. Jadi ketika jumlah penduduk banyak tidak diimbangi dengan adanya tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan, maka di sini akan terciptalah sebuah konsep pengangguran, di mana pengangguran itu nanti akan banyak sekali diuraikan, yaitu pengangguran yang mungkin terselubung atau tidak semata-mata terlihat, yaitu ketika kita melihat sebuah instansi sekolah kemudian atau perguruan tinggi yang meluluskan banyak sekali siswa atau mahasiswanya, kemudian ketika keluar mereka belum mendapatkan pekerjaan, itulah nanti salah satu indikator dari masalah pengangguran dalam negara berkembang. Kemudian yang ketujuh, dari segala aspek tadi yang sudah saya jelaskan, mulai dari yang pertama sampai dengan keterbelakangan ekonomi, ini sebenarnya dampak dari adanya pembangunan yang kurang maksimal, atau juga dari segi kualitasnya kita bisa lihat bahwa dari sekian banyak yang sudah saya sampaikan itu berkaitan dengan jumlah demografi atau demografi yang mengalami pembludakan, penduduk yang sangat banyak, kemudian tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan, akhirnya mereka akan menganggur dan tidak dapat menambah jumlah pendapatan per kapita. Akhirnya di sini akan terjadilah keterbelakangan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan keadaan inisiatif dan usaha, di mana pada negara berkembang itu inisiatifnya masih cenderung, kalau menurut buku ini masih cenderung rendah. Mereka hanya memanfaatkan kesempatan di mana mereka bisa menjadi buruh atau bisa menjadi tenaga kerja tanpa bisa menciptakan beberapa industrial yang kreatif seperti itu. Jadi masih dalam ranah pembangunan, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya kelangkaan alat dan juga modal, karena tadi adanya pendapatan per kapita yang rendah, kemudian akan menjadikan mereka itu kesulitan dalam hal apa? Dalam hal untuk menunjang kerja mereka. Dilihat dari apa? Persiapan alatnya, kemudian modalnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian keterbelakangan teknologi. Nah, di sini kesulitan untuk mengejar adanya modernisasi dari
dari era sekarang ini ya, khususnya abad ke-21 ini, mereka tidak diimbangi dengan adanya kemampuan di teknologi. Akhirnya apa? Akhirnya ketinggalan, dan ketinggalan itu nanti akan menjadikan keterbelakangan teknologi gitu. Kemudian orientasi perdagangan luar negeri, jadi mereka masih cenderung di negara berkembang ini, menurut buku yang saya review ini, masih cenderung bergantung pada ekspor dan impor. Jadi mereka lebih sering mengekspor barang-barang yang atau komoditi yang menjadi unggulan di negara terbelakang atau negara berkembang ini untuk kemudian diekspor ke luar negeri, sehingga nanti mendapatkan beberapa pendapatan dari hal itu. Jadi kurang bisa memanfaatkan sendiri, lebih seperti itu. Itu untuk bab 2-nya. Selanjutnya ini bab 3, yaitu hambatan pembangunan ekonomi. Di sini dari buku yang saya baca, pertama itu ada lingkaran setan kemiskinan yang menjadikan hambatan pembangunan ekonomi itu sendiri. Kemudian yang kedua, tingkat pembentukan modal yang rendah dan hambatan sosio-budaya. Yang pertama kita lihat dari yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama akan kita bahas tentang lingkaran setan kemiskinan. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama kita bisa lihat dari pendapatan per kapita dulu ya. Kita lihat dari kacamata pendapatan per kapita yang cenderung rendah ini disebabkan oleh adanya permintaan juga yang rendah. Kemudian mengakibatkan apa? Investasi juga cenderung akan rendah. Akhirnya apa? Akhirnya ketika tidak ada yang melakukan investasi, maka akan terjadinya kekurangan modal. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dari kekurangan modal tersebut, maka produktivitas dari masyarakat itu akan cenderung juga rendah dan akan berpengaruh pada pendapatan, sehingga akan apa? Akan terjadi siklus itu terus menerus. Akhirnya apa? Akhirnya disimpulkan sebagai lingkaran setan dari kemiskinan. Kalau lebih seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tingkat pembentukan modal yang rendah, di mana tadi kembali lagi pada lingkaran setan kemiskinan, di mana investasi rendah itu nanti akan menyebabkan kurangnya modal yang dimiliki. Oleh sebab itu nanti akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja atau kualitas kerjanya sendiri, yang mengakibatkan nanti berimbas pada pendapatan per kapita yang cenderung rendah. Kemudian hambatan sosio budaya di sini, kalau dalam buku ini saya dapat memahami bahwa hambatan dari pembangunan ekonomi sendiri ini karena dari sosiokultural masyarakat itu sendiri yang terkadang kurang open minded dengan adanya perubahan dalam bidang ekonomi. Mereka cenderung lebih mempercayai atau lebih nyaman dengan atau berada di zona nyaman ya dengan adanya ekonomi atau pola ekonomi yang tradisional. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat ini berkaitan dengan syarat untuk membangun ekonomi. Jadi pertama atas dasar kekuatan sendiri, yang kedua menghilangkan ketidaksempurnaan pasar, kemudian yang ketiga perubahan struktural, yang keempat pembentukan modal, yang kelima kriteria investasi yang tepat, kemudian persyaratan sosial budaya, dan yang terakhir administrasi. Nah, dari yang sudah saya baca dari buku ini keseluruhannya, yaitu pertama yang menjadi inti adalah atas dasar dari kekuatan sendiri, kekuatan dari negara itu untuk melakukan pembangunan. Jadi berkaca dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi berkaitan dengan ekonomi, itu nanti akan membangun kesadaran pribadi mandiri dari negara yang sedang akan melakukan pembangunan, hingga nanti secara langsung dapat dikonsepkan untuk menghilangkan problem-problem dan hambatan yang sudah kita bahas di bab 4 tadi, terutama bagaimana cara untuk merubah hal yang sudah menjadi struktural atau yang sudah sistematis atau sistematikanya itu dirubah atau diperbaiki, kemudian berkaitan dengan hal yang paling krusial dalam pembangunan ekonomi, yaitu modal. Modal adalah hal paling penting yang diperhatikan ketika kita akan melakukan pembangunan ekonomi. Kemudian yang ketiga, ketika kita membahas tentang modal, maka akan selalu berkaitan dengan investasi. Jadi kita mencari investor yang tepat. Jadi sistemnya nanti adalah untuk apa? Untuk menumbuhkan
simbiosis mutualisme, kurang lebih seperti itu dalam perekonomian. Kemudian persyaratan sosial budaya. Sosial budaya ini sangat berpengaruh karena nanti mindset dari masyarakat itu akan juga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Jadi open mindednya mereka juga akan menjadi penentu dalam pembangunan ekonomi. Sekian, terima kasih dari apa yang sudah saya jabarkan dari bab 1 sampai bab 4. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih.